Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Rina Hesi Hairani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMPIT Ummul Qura Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan demonstrasi kontekstual 1-3, manajemen perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja. Inquiry apresiatif ini berupa pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan menggunakan prinsip psikologi positif. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut untuk dapat dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Manajemen perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. B. Membuat pertanyaan umum. A. Ambil pembelajaran. G. Gali mimpi bersama. J. Jabarkan bersama. Dan A. Atur eksekusi. Pada tahap buat pertanyaan, berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Pada tahap ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pengalaman. Untuk tahap gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa telah terwujud. Pada tahap jabarkan, mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan pada tahap ambil reaksi, membantu transformasi rencana menjadi aksi nyata. Sesuai dengan visi guru penggerak yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu terwujudnya generasi saleh cendekia yang berprestasi dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Ada 3 komponen utama dari visi guru penggerak tersebut. Yang pertama adalah sholih, menggambarkan profil Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sedangkan pada komponen yang kedua, cendekia, menggambarkan profil Pancasila, dimensi berpikir kritis. Pada komponen yang ketiga, berprestasi dan berkarakter, menggambarkan profil Pancasila, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global, serta kreatif. Dari visi guru penggerak tersebut, muncullah prakarsa perubahan diri yang berfokus pada visi cendekia dan berkarakter profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis dan kreatif. Maka, perubahan diri yang akan dilakukan berupa meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan laboratorium IPA. Berikut ini adalah tahapan buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang harus saya lakukan dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan laboratorium IPA. Sedangkan tindakan yang akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama,
mengajak kepala sekolah untuk bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan laboratorium IPA. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui pemanfaatan laboratorium IPA. Dan yang terakhir, mencari tahu karakter siswa berdasarkan asesmen diagnostik. Sedangkan pada tahap ambil pelajaran, pertanyaan yang muncul adalah, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah memanfaatkan lab IPA dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka lebih kreatif dan termotivasi? Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa? Yang terakhir, keterampilan apa yang sudah saya miliki dalam membantu saya meningkatkan kreativitas siswa? Sedangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah mencari contoh nyata bagaimana pemanfaatan lab IPA dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. Lalu, melakukan survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. Pada tahap gali mimpi, pertanyaan yang muncul adalah, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang akan saya bayangkan terjadi jika pemanfaatan lab IPA dapat meningkatkan kreativitas siswa telah berjalan baik? Apakah pemanfaatan lab IPA dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Untuk tindakan yang perlu dilakukan menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar siswa. 2. Melakukan kolaborasi tim teaching untuk memberikan pembelajaran dengan pemanfaatan lab IPA. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. 4. Membuat daftar kegiatan di lab IPA yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. 5. Membuat gambaran sikap dan respon siswa atas kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan di lab IPA. Pada tahap jabarkan rencana, pertanyaan yang muncul adalah 1. Apa langkah yang paling sederhana untuk mulai memanfaatkan lab IPA yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? 2. Apa langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk menguatkan pemanfaatan lab IPA dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? 3. Jenis-jenis kegiatan apa saja yang akan dilakukan di lab IPA untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa? 4. Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran di lab IPA? Sedangkan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat perangkat pembelajaran,
LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kemudian, mencari kegiatan di lab yang tepat, yang sesuai dengan materi dan karakter serta kebutuhan siswa. Lalu, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan siswa tentang sikap atau pola pikir yang menunjukkan mereka sudah kreatif dan termotivasi, serta produk apa saja yang menunjukkan mereka sudah memahami pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang terakhir, melakukan penjajakan bersama kepala sekolah dan guru untuk melakukan expo. Pada tahap atur eksekusi, pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya agar jalannya kegiatan pemanfaatan lab IPA dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan yang perlu dilakukan adalah mengajak rekan sejawat, kepala sekolah untuk mengobservasi kegiatan di lab IPA pada saat saya melakukan pembelajaran di lab IPA. Demikianlah rencana tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik melalui pembelajaran yang berpihak dan sesuai dengan kebutuhan murid. Rekan guru yang hebat, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.